Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang ke-9 yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya menghargai, memuliakan. Patuh artinya selalu melaksanakan perintah dan berbakti. Jadi patuh itu bisa diartikan selalu melaksanakan perintah dan bisa dikatakan berbakti. Orang tua adalah orang tua kandung yang telah melahirkan, mendidik dan membiayai, itu dinamakan orang tua. Guru adalah orang yang telah membimbing, memberi ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ada beberapa macam. Di sini kita pelajari tentang berbakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran namanya biru walidaini, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ada dua macam. Ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika orang tua masih hidup, cara berbakti kita adalah mendoakan. Seorang anak harus hafal doa untuk orang tua. Kalau manusia itu sholat 5 waktu, berbakti kepada Allah, pasti tiap sholat mendoakan orang tuanya. Kita sebagai anak tidak pernah sholat, tidak pernah mendoakan orang tua, namanya anak durhaka. Maka di sini berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, satu, mendoakan. Bagaimana lafalnya mendoakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasih sayanglah mereka seperti mengasihi aku ketika masih kecil. Seorang anak wajib bisa mendoakan kepada orang tuanya. 2. Melaksanakan semua perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Kita seorang anak tidak boleh membantah di perintah orang tua, karena ada cerita di Al-Quran Al-Juret dan Al-Qomah. Juret itu anak yang soleh, selalu berbakti kepada Allah 100% ibadahnya, tapi suatu saat dipanggil 3 kali dengan orang tuanya, tidak mendengarkan, dapat cobaan dari Allah. Al-Qomah kaya raya, hartanya, hidupnya, badannya hancur, penuh luka, mendampingi Nabi Muhammad untuk berjuang kepada Allah. Ketika mau meninggal, sakaratul maut, luar biasa disiksa karena Allah. Hanya karena lalai memiliki orang tua, tidak pernah dinafkahi, diperhatikan. Orang tuanya hidup tua renta bersama orang lain, akhirnya disiksa oleh Allah. Maka kita wajib melaksanakan perintahnya ketika perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Menjaga nama baiknya, menjaga perasaannya, menjaga kesehatannya. Bagaimana orang tua ini biar tidak marah, bagaimana orang tua ini tetap sehat, kita yang membantu ketika masih hidup. Cara berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia, tetap mendoakan, merawat jenazahnya, melunasi hutangnya, menjalani wasiatnya, meneruskan perjuangannya, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Anak-anakku yang saya cintai, hikmah patuh kepada kedua orang tua adalah 1. Akan masuk surga. 2. Hidupnya selamat di dunia wal akhirah. Akan tetapi kalau seorang anak durhaka, berani kepada orang tua, 1. Masuk neraka.
dua, hidupnya celaka di dunia maupun di akhirat. Di dunia sudah disiksa oleh Allah kalau kita durhaka kepada orang tua. Maka dengan orang tua bilang atau cis, dilarang. Apa sih artinya Ayo Fatimah belajar, ibu ini belajar apa? Dosa seperti itu. Padahal tidak membentak, apalagi sampai membentak, mengata-ngatai, mengancam, na'udzubillahi min dzalik, dosanya luar biasa. Itulah anak-anak cara berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita membahas patuh kepada guru. Siapakah guru itu? Guru adalah orang yang membimbing, memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Bagaimana cara berbakti kepada guru? 1. Mendoakan, 2. Menghormatinya, 3. Melaksanakan perintahnya, 4. Mendengarkan nasihatnya, 5. Memperhatikan apa yang telah dijelaskan. Apa hikmahnya kita patuh kepada guru? Ilmunya akan bermanfaat, ya. Terus hidupnya akan bahagia, selamat, mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat pahala. Apa akibatnya durhaka kepada guru? 1. Ilmunya tidak bermanfaat, 2. Hidupnya akan tidak berguna, ilmunya tidak bermanfaat dan berdosa. Itulah anak-anak kita manusia hidup. Pertama, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada guru akan mulia, bahagia di dunia wal akhirat. Kita akhiri pelajaran saat ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.